Bagaimana cerita orang-orang Bani Israel sampai ke sini? Bukankah Bani Israel sudah pindah ke Mesir? Nabi Yusuf alaihissalam hidup di Badiah, ya, di kampung Palestina sini. Kejadian bagaimana 11 saudaranya atau 10 saudaranya kemudian menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Kemudian di situ pada akhir ceritanya beliau menjadi salah satu pejabat negara. Ketika menjadi salah satu pejabat negara, semua keluarganya dibawa ke Mesir. Itu kisah kenapa Bani Israel ada di Mesir. Di sana mereka hidup. Sampai Nabi Musa alaihissalam. Kejadian Nabi Musa berdakwah. Tapi ternyata Fir'aun dan orang-orang Egypt pada waktu itu tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir. Menuju ke Palestina. Menyeberangi lautan. Malam hari Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, fa'asri bi'ibadi laylan. Kalian berangkat, Musa, engkau berangkatlah bersama hamba-hambaku di malam hari. Kalian akan diikutin. Allah sudah menyebutkan kalian akan diikuti. Nabi Musa keluar. Berapa jumlah Bani Israel? Riwayat itu banyak sekali. Sampai ada yang mengatakan 600.000 jumlah mereka. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi jumlah yang banyak sekali. Ketika jalan, mereka tersesat. Di malam hari ini jemaah. Nggak tahu jalan mau kemana. Nabi Musa bertanya, kita kok bisa tersesat? Kenapa itu? Sesepuh Bani Israel mengatakan, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam sebelum meninggal dunia, beliau itu membuat perjanjian sama kakek-kakek kita. Apa perjanjiannya? Bahwa kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Waman yadri qabra Yusuf. Siapa yang tahu kuburannya Nabi Yusuf? Kata mereka nggak ada yang tahu. Gimana kuburan Nabi Yusuf? Nggak ada. Ada satu perempuan tua renta, dia tahu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Kata Nabi Musa, panggil dia. Diutus orang, dibawa. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, dulini ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kata perempuan tua, ini ada syaratnya. Kalau engkau berikan syarat tersebut, aku tunjukin. Apa persyaratanmu? Ini perempuan sudah tua renta. Kalau sekarang emak-emak udah tua, kepingin muda lagi. Kulitnya dikasih lotion, suntik ini, suntik itu. Kepingin muda. Ini perempuan sudah tua renta. Ketika ditanya, apa syaratmu? Aku numa'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Baru aku kasih tahu. Subhanallah jemaah. Dia tidak melihat kepada dunia yang begitu luasnya. Dia melihat satu. Semua akan ditinggalkan. Aku ingin bersamamu di surga. Nabi Musa merasa permintaannya terlalu besar. Hanya untuk menunjukin kuburan Nabi Yusuf. Tapi kalau nggak ditunjukin kuburan Nabi Yusuf, nggak bisa mereka meninggalkan Mesir. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, berikan syarat dia. Dikasih syarat. Akhirnya ditunjuk sebuah tempat. Ada genangan air jemaah. Di Mesir itu. Tunjukkan. Keringkan tempat ini. Lalu gali tempat ini. Digali. Dan dapat jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena tanah itu tidak memakan jasadnya para nabi. Ketika diangkat. Jalan menuju ke pelarian itu jemaah. Seperti siang hari. Mereka berangkat. Subhanallah. Terus berjalan ketika masuk pagi hari. Mereka menjumpai lautan. Mereka mengatakan, Musa, habis kita sudah. Kenapa? Ternyata Fir'aun udah nyampe juga.
bersama bala tentaranya. Yang ini jalan kaki, ada orang tua-tua, ada orang yang lemah berangkat, nggak bisa cepat. Kalau yang namanya Fir'aun, mereka tentara-tentara yang berangkat. Sehingga bisa lebih cepat lagi mereka. Falamma tara al-jam'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling melihat sudah. Jadi pasukan Fir'aun melihat dan kaumnya Nabi Musa melihat. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Memang di depan lautan. Di belakang pasukan. Tapi ada Allah Azza wa Jalla yang bersama kita. Nabi Musa mengatakan, kalla, nggak mungkin. Mereka nguasain kita, nggak mungkin. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Kita ini kadang-kadang dalam kehidupan ini nggak yakin. Ragu sama Allah Azza wa Jalla, sama kekuatan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaumnya Nabi Musa ragu. Tapi ada Nabi Musa alaihissalam yang meyakinkan mereka. Akhirnya Allah belah lautan. Mereka selamat. Setelah mereka selamat, jemaah, Allah memerintahkan kepada mereka, ada banyak cerita. Cerita turunnya Taurat nanti. Kemudian bagaimana Bani Israel menyembah patung-patung, ya, bukan menyembah patung dari sapi, bentuk sapi. Kemudian setelah itu mereka diperintahkan untuk masuk ke Urshalim. Allah ceritakan hal ini di surat Al-Maidah. Nah, di surat Al-Maidah ayat 20 dan selanjutnya. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kalian ke Holy Land. Bumi yang disucikan.